akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-temanku akan memaparkan materi tugas sejarah dengan judul Perubahan RIS menjadi NKRI. Pembentukan RIS, Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi RI di konferensi meja bundar atau KMB dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada tanggal 20 Desember 1949. Perjanjian KMB yang disetujui pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag. KMB menghasilkan naskah-naskah hubungan antara Indonesia atau RI dan BFO dan Belanda, yakni 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Status karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Republik Indonesia Serikat akibat dari persetujuan KBM, salah satunya adalah terbentuklah Negara Republik Serikat RIS yang terbagi menjadi 9 negara bagian. Namun pada akhirnya ada keinginan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu lagi menjadi satu negara kesatuan. Keinginan untuk kembali ke negara kesatuan dilancarkan rakyat di mana-mana. Rakyat di berbagai daerah melancarkan demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya kembali bergabung dengan RI di Yogyakarta. Sistem pemerintahan federal yang diwariskan oleh KBM hanya dapat bertahan selama kurang dari 6 minggu dan sesudah itu secara progresif mulai pecah karena banyaknya tekanan dari gerakan meluas yang berusaha menghentikannya dengan suatu bentuk pemerintahan kesatuan. Mayoritas bangsa Indonesia benar-benar tidak puas dengan sistem federasi yang diletakkan di atas pundak mereka oleh persetujuan KBM. Dalam 15 negara bagian hasil ciptaan Belanda, ketidakpuasan ini segera mewujudkan diri dalam tentuan-tentuan massa yang meluas dan serampak untuk dihapuskannya apa yang dianggap sebagai persatuan yang menunjukkan federalisme dan peleburan negara-negara bagian dan digabungkan dengan republik yang lama. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi Undang-Undang 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949.
Dalam pemerintahan RIS, jabatan presiden dipegang oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis, pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, dan M.R. Said menjadi Presiden RI, dan M.R. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota TBR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil dengan 32 orang dari 16 negara bagian. Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia. Pada 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 19 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia, dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. 3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi negara-negara bagian RIS. Mengenai pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah negara Indonesia Timur (NIT) dan pemerintah negara Sumatera Timur (NST) menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah NKRI. NIT dan NST adalah negara bagian yang paling akhir menyatakan bergabung kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pertimbangan mengenai pemikiran tentang pembentukan negara kesatuan disetujui oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI, maka realisasi pembentukan negara kesatuan terlaksanakan setelah ditandatangani piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan sebagai penjelma daripada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.